Nama saya Darwin, NPM 1851001. Di sini saya akan menjelaskan pendaftaran perkara di Pengadilan Agama dan tata cara persidangan di Pengadilan Agama. Pertama, pendaftaran perkara. 1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama sumber dengan membawa surat gugatan atau permohonan. 2. Pihak berperkara menghadapi petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 6 rangkap beserta fotokopi kutipan akta nikah yang telah ditempeli materai dan cap pos dan fotokopi KTP untuk perkara perceraian. Petugas meja pertama memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan, menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar. Pihak berperkara membayar panjar biaya perkara ke bank yang ditunjuk yang besarnya sesuai dengan jumlah yang tertera pada surat kuasa untuk membayar. Pemegang kas menandatangani surat kuasa untuk membayar dan membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam surat kuasa untuk membayar. Kemudian menyerahkan tindasan pertama surat kuasa untuk membayar yang telah dicap lunas dan surat gugatan atas permohonan kepada pihak berperkara. Tahapan penanganan perkara di persidangan. Perkara yang sudah didaftar di Pengadilan Agama oleh penggugat atau pemohon selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang dari jurusita atau jurusita pengganti. Pemanggilan oleh jurusita atau jurusita pengganti kepada pihak penggugat dan tergugat atau termohon dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan dan langsung disampaikan ke alamat penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon seperti yang tersebut dalam surat gugatan permohonan. Jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditemukan di alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah di mana para pihak bertempat tinggal. Jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke Pengadilan Agama, segera mendaftarkan diri di piket meja informasi yang tersedia dan tinggal menunggu antrian sidang. Para pihak yang sedang menunggu giliran sidang di ruangan khusus yang tersedia sambil menonton televisi. Tahapan-tahapan penanganan perkara di persidangan. 1. Upaya perdamaian. Pada perkara perceraian, seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendalam kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidang. Selanjutnya, jika kedua belah pihak hadir di persidangan dilanjutkan dengan mediasi. Kedua belah pihak bebas memilih hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Pelaihar tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh penggugat atau pemohon dan perkara telah selesai. Dalam perkara perdata, pada umumnya setiap pemulaan sidang sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara, dan jika tidak damai dilakukan dengan mediasi. Dalam mediasi ini, para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertifikat. Maka biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. 2. Pembacaan surat gugatan. Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum. Sementara perkara perdata umum, sidangnya selalu terbuka. Surat gugatan penggugat yang diajukan
ke pengadilan agama itu dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim. Dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan atau jawabannya, pihak penggugat punya hak dan mengubah, mencabut, atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Apabila penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatan itu, kemudian persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya. 3. Jawaban tergugat. Setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat diberikan kesempatan mengajukan jawaban, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi atau rekopensi, dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara. Replik penggugat. Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini, mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban atau bantahan tergugat. Duplik tergugat. Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapinya atau menyampaikan dupliknya. Dalam tahapan ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara penggugat dan tergugat. Apabila acara menjawab dianggap cukup oleh hakim dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian. Pembuktian pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi, secara bergantian yang diatur oleh hakim. Kesimpulan para pihak. Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung. Menurut pandangan masing-masing, kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula berupa tertulis. Musyawarah Majelis Hakim. Rapat permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasia. Dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya, baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan. Putusan hakim. Setelah selesai musyawarah Majelis Hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan Majelis Hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan isi atau amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.